dari 20% APBN, Kemendikbud cuma dapat 15% dari 20% itu. Kemenak cuma dapat 11% dari 20% APBN itu. Kalau gue dimarahin sama guru, itu gue nggak bakal berani ngadu ke orang tua, karena pasti dimarahin lagi. Benar. Iya kan? Enggak, iya Udah benar. gitu orang Sebenarnya sudah ada beberapa yang dibolehkan untuk stay di luar gitu. Ada syaratnya. Jadi di LPDP itu ada syaratnya. Jadi misalnya Nah, Detikers nih, kita tadi kata Pocut ya, topik kita hari ini guru cuan pendidikan mapan. Karena memang kita tahu Cut, katanya ada rumor katanya gaji guru bakal dinaikkan di 2025. Ya kan, apalagi guru kan singkatan, tau gak lu? Apa, Pak? Bener gak tuh singkatan guru? Singkatan guru? Enggak, maaf sebelumnya. Cuman kalau misalkan dia ngomong, gue tuh takut enggak, beneran, guru tuh singkatan Cut. Lu gak tahu ya? Singkatan dari apa? Kecilnya di Europe sih ya. Coba apa Pak? Guru itu digugu dan ditiru. Oh wow, digugu dan Bener, ditiru. Ih keren. Makasih ya Pak. Ya itu, dan gak ada yang namanya, mantan murid itu ada, tapi mantan guru tuh gak pernah ada. Sebentar. Enggak, serius. Mantan murid gak ada. Mantan murid tuh Mantan ada. murid tuh ada, tapi gak ada namanya mantan guru. Kenapa? Karena sampai kapanpun guru tuh bakal jadi guru lu. Oh my god. Keren banget gua. Keren. Karena nyokap gua guru, jadi gua udah jadi kayak gitu. Guru apa Pak? Guru bahasa Inggris kebetulan. Oh keren, Bapak berarti bahasa Inggrisnya jago banget ya Pak? Jerman. Nah, kita langsung aja, kita sudah ada Mbak Hani dari Waret Detik Edu. Assalamualaikum Mbak Hani, selamat sore. Hai Mbak. Mbak, kita tadi ketawa-ketawa, sebenarnya mungkin nasib guru di sana ada yang sedih ya? Iya mungkin ya. Iya, karena kan soal ini nih Mbak, nih soal apa namanya, rumor lah kenaikan gaji guru. Ini sebenarnya ini apakah ini isu lama Mbak, atau mungkin ini memang gebrakan baru dari Pak Menteri Pak Muti ini Mbak? Iya. sebenarnya kesejahteraan guru ini udah jadi isu sebelum-sebelumnya ya gitu. Untuk gaji guru di pelosok aja kita masih lihat gaji guru itu masih di bawah UMR. Ya, ya kan? Iya, betul. Lagi yang honorer seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang anggaran buat pendidikan RI itu sebenarnya berapa sih Mbak? Nah, ini ya gambaran aja ya. Gambaran tahun lalu itu 665 triliun. Oke, nah untuk pembagiannya 2024 ya. Untuk Kemendikbud Ristek sendiri itu hanya dapat 14,8 sampai 15%. Sekitar 98,9 triliun. Oke. Kemudian Kemenak itu dapat sekitar 11%. 11%, oke. Nah, yang banyak itu adalah dana transfer ke daerah itu sebanyak 51%-an itu sekitar 346 triliun sih. Oke, menarik dana transfer ke daerah. Ini tuh sempat dikritik sama mantan Menteri Pendidikan Pak Nuh. Itu karena ada dana desa di situ gitu. Kecampur-campur jadinya Mbak? Iya, jadi ini buat apa dana desa waktu itu Pak Nuh kritiknya begitu. Ini kalau misalnya datang ke lurah atau ke camat memang dia kepentingannya untuk pendidikan apa gitu. Nah, itu waktu itu dijawab sih sama Bu Sri Mulyani yang pernah menjelaskan di DPR itu transfer ke daerah itu untuk guru-guru di daerah melalui APBD. Jadi APBN pusat transfer ke daerah seperti itu. Oke. Untuk dana guru gaji guru di daerah. Oke. Itu yang diangkat pemerintah. Tapi kalau gaji guru di daerah itu tadi Mbak Ni bilang apa, ada yang di bawah UMR. UMR, iya. Tapi memang berarti gaji guru ini, ya aku sebagai ada yang di bawah UMR ya, enggak gaji guru semua. itu berarti nggak merata dong Mbak kalau gitu. Kalau misalnya tergantung APBD daerahnya ya. Kalau di Jakarta itu sangat, karena APBD-nya sangat makmur ya. Jadi bisa alhamdulillah gitu. Karena mertua saya juga guru gitu, jadi tahu gitu. Jadi lumayan untuk di Jakarta. Kalau di daerah ada yang masih di bawah UMR. Nah, itu mungkin yang akan diperjuangkan sama Pak Mukti gitu. Oke. Karena ini makin rumit karena sebenarnya pengampu anggaran pendidikan itu tidak cuma 2 kementerian ini aja gitu. Jadi kan dibagi, selain tadi ke transfer ke daerah itu ada dibagi ke, ada dana pendidikan abadi seperti LPDP, kemudian ada juga dana ke kementerian lembaga yang punya sekolah-sekolah kedinasan, seperti itu. Jadi memang dari 20% APBN, Kemendikbud cuma dapat 15% dari 20% itu. Kemenak cuma dapat 11% dari 20% APBN itu. Gitu. Sisanya yaitu tadi dana transfer ke daerah, dana abadi, sama ke kementerian lembaga. Ada 20-an kementerian lembaga yang punya
sekolah kedinasan kayak misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di bawah BBS. Oh, yang model BIN gitu. punya Iya, Sekolah iya, Tinggi iya. Intelijen Negara itu dapat Mhm. dari dana pendidikan itu. Gitu. I see. Nah, sekarang Bappenas tuh meminta bahwa udah deh dana 20% APBN itu dikelolanya sama 2 pintu aja nih dari Iya, Kementerian Pendidikan sama Kementerian Agama, karena agama kan punya Kemenak tuh punya madrasah-madrasah itu kan. Iya, betul. Gitu sih. Tapi masih tarik ulur nih. Belum final. Oke. Panjang ya? Iya. Iya, ternyata nggak sesimpel itu Iya. juga pembagiannya. Wow. Tapi DPR tuh ada tanggapan nggak nih soal kayak hal-hal yang baru kayak gini? Tanggapan-tanggapannya mungkin anggaran itu, baru atau apa gitu? Nah, ini kalau untuk postur anggaran pendidikan 2025, Iya. kemarin kan sempat dikeluarkan juga sama Mas Menteri Nadiem ya. Betul, heeh. Nah, itu ada 4 program prioritas. Iya. Yang pertama itu 11% anggaran tuh difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan dan pendidikan. Kayak 11%. Kemudian untuk program Indonesia Pintar, beasiswa afirmasi seperti itu. Kemudian ketiga untuk kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. Oke. Nah, kemudian keempat baru kemajuan budaya dan bahasa dan sastra. Saat Oke. kementeriannya masih jadi satu. Oh, Sekarang kementeriannya udah pecah 3. Udah pecah. Nah, ini Oh. tarik ulur lagi. Iya, sekarang juga iya Iya lagi. Gitu. Iya lagi kan kementerian era Prabowo sekarang kan banyak banget, Cut. Pasti lu nggak hafal nama menteri-menterinya. Enggak. Iya kan? Karena Harus saking belajar. karena saking banyaknya. Benar. Iya. I see. Tapi jadi menurut kamu Mbak lebih complicated nggak sih jadinya dengan pembagian 3 jalur ini? Iyalah, lebih Daripada- complicated. Tapi ya mungkin kan? akan lebih fokus ya. Oke. Lebih complicated tapi mungkin akan lebih fokus gitu. Oh, karena goals-goalsnya jadi jelas banget Iya, kan. heeh, Oh, oke. Dan soal sertifikasi guru, Mbak, ini kan juga sudah soal masalah mendongkrak mutu pendidikan dan kesejahteraan guru gitu kan. Apa sih dari pemerintah waktu kali ini gitu? Sebenarnya juga soal sertifikasi kan udah bahasan lama gitu, Mbak. Iya, Tapi kayaknya nggak kunjung selesai nih. Iya ya. Kalau sertifikasi kan guru-guru disertifikasi baru dia dapat kenaikan gaji. Itu mungkin masalah administrasi yang di bawah ya. Waduh, Gitu. ada masalah di atas, ada Iya, masalah Ada di bawah. ada. Iya. Liverpool juga ada. Nggak salah. Nggak salah. Betul. Sama saya. Maksudnya ada sportnya ya, Iya, ada Kak? sportinya. Luar Iya. biasa. Dan sekarang tuh masih dibicarakan nih Kemendikdasmen dapat berapa, Kemendikti itu mengelola berapa, dan budaya dapat berapa gitu. Nah, ini masih belum final, belum ada angkanya. Meskipun Pak Mukti menjanjikan bahwa nanti gaji guru akan naik di 2025 dan sudah dianggarkan gitu. Tapi angka finalnya tuh Belum ada belum sampai dikeluarkan, sekarang. belum keluar, belum keluar. belum dibuka gitu. Oke, jadi masih harus digodok lagi untuk Iya. kayak ngefixin kayak kita mau naikin berapa nih? Iya, dari Oh iya, angkanya juga belum ketahuan, Mbak. angka anggaran pendidikannya naik sih untuk tahun 2025 722,6 triliun, Oke. 2025 dibanding 665 100 triliun berarti. Ya 100 57,6 triliun naik. Emang kok. Tapi itu 50-an. juga banyak loh. 4% ya. Heeh. Tapi yang soal gaji itu yang gaji maksudnya sebenarnya Mbak, ya aku sih kalau ngeliatnya kan ini kan sebenarnya kayak apa ya, kayak umum banget lah naikin gaji Iya, guru. iya. Nah, masalah ini gaji guru mana yang dinaikin Mbak? Apakah yang di Jakarta yang tadi Mbak Hani bilang Nah, udah mulai mapan iya. gitu? Atau mungkin gaji yang di daerah-daerah yang bisa dibilang 3T kan, yang terluar, terdepan gitu Mbak? Iya, itu sih juga belum tahu ya rinciannya seperti apa. Yang jelas kalau misalnya kayak Jakarta yang APBD-nya udah sekitar tinggi. 70-80 triliun udah aman lah ya gitu kan. Iya, iya. Nah, mungkin ini akan yang 3T itu. Difokuskan 3T. ada kemungkinan. Oke. Karena ini penting banget loh kalau misalkan aku sih ngerasanya sebagai orang awam ya, guru tuh punya gaji yang sangat layak tuh penting banget karena itu Iya. untuk pendidikan masa depan Betul. rakyat Indonesia loh. Mm-mm. Siapa tahu dia mendidik salah satu calon presiden 2070 berapa? Kan bener kan? Loh itu bener loh. Bener. Nggak menutup kemungkinan itu loh, Nggak, ya pertanyaan kan? gua kalau 2070 berapa itu gen apa berarti? Mm, Iya kan? Ini kan milenial, X, Y. Alpha masih Alpha, enggak udah beta, Generasi Sierra. beta Charlie. udah Iya. Alpha, Beta, Charlie. Semua Tapi kan disebut. ada kemungkinan itu Iya, gitu. iya. Jadi Iya, kayak ada baiknya emang lebih tenang jadi kerjanya, nggak Iya sih. ambil Betul. side job yang kayak gitu-gitu. Jadi fokus untuk mendidik anak-anak Indonesia ini. Iya, apalagi guru honorer juga kan Mbak Iya, yang masih ada yang tahu kan yang viral di TikTok kayak gajinya cuma 300.000. Iya sempat iya, lihat iya, juga iya. tuh. Kalau dia nggak bisa makan dan mikir dengan proper, gimana dia ngajarin anak Betul. barunya nih? Benar, kita kan nggak boleh ngajar dalam keadaan lapar. Iya. Cranky.
Cranky. Iya. Tapi bener loh, Iya. semua orang kalau misalkan lapar tuh cranky, apalagi Iya. pengajar, orangnya banyak. Iya. Jadi makan gratis tuh sebenarnya Harusnya buat guru Iya. honorer juga dapat. Tapi sebenarnya iya. Bisa jadi kan? Iya loh, iya. Iya bisa. bener. Kita aja lapar galak. Bener, apalagi guru. Oh, bener, bisa nih, harusnya tahu ini dari zaman dulu pas sekolah. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang galak, Pak, Bapak lapar. iya, makan Bu, Ibu dulu. lapar, makan Makan dulu yuk. Gitu. Iya, dan emang kisah guru honorer kan udah banyak banget ya Mbak yang apa ya? Ya itu tadi gaji cuma 500.000 Iya, gitu, 300.000 dan ya kadang ke sekolah juga harus mahalan ongkosnya daripada ininya Oh kan. iya, benar, setuju Belum banget. lagi emang harus risiko dilaporin sama wali murid. Nah, Kalau itu tuh mendidik gitu. yang kemarin tuh ya. Iya, yang rame tuh. Iya loh. Kesel banget tuh kan cerita itu kan. Banyak ya Mbak, udah banyak sebenarnya ya. Nggak banyak juga sih. Iya, ada Maksudnya beberapa lah. kasus ya. Ada Yang beberapa. dicubit terus Cuman, laporin polisi. Iya. Ada yang dulu apa diketapel juga matanya, ada kan Mbak? Iya, ada yang diketapel. Gara-gara matanya. dimarahin. Tapi kalau sekarang juga ambigu sih, Pak. Ambigu gimana nih? Soalnya kayak orang tua zaman sekarang juga kayak beda gitu loh sama zaman dulu gak sih? Ya kan? Iya sih. Agak memanjakan gitu maksudnya. Gak mau ngomong Enggak gitu ya? loh. Sebagai gak mau ngomong gitu loh. Tapi emang udah beda Enggak, gitu. iya. Atau mungkin emang beda generasinya. Beda generasi, generasi, ya, beda generasi. Jadi nggak betul. bisa disamakan ya. Tapi soalnya kalau generasi sekarang kan emang konsepnya adalah apa ya, lebih ke tidak boleh dengan bahasanya adalah kekerasan. Iya gak sih? Iya. Ya kan, kita harus dengan lemah lembut, Gentle, parenting. gentle gitu ya. Tapi nggak tahu ya mana yang benar mana yang salah, kan kita nggak tahu juga kan. Kalau gue sih, gue ngerasa kalau zaman dulu kalau gue kecil Put ya. Ah. Cut kalau gue dimarahin sama guru, itu gue nggak bakal berani ngadu ke orang tua, karena pasti dimarahin lagi. Benar. Iya kan? Enggak, iya Udah benar. gitu, orang tua bawa ke gurunya, marahin aja nih bu anaknya. Oh iya benar. Cuma kalau sekarang yang terjadi ya tadi yang Bani juga udah sebutin ya, kayak domelin guru nih, dia lapor orang tuanya malah ngelabrak guru. Anak gua kenapa nih gitu. Iya makanya jadi berbeda Ya, emang gitu. beda generasi Mbak ya, emang udah pergeseran gitu ya. Iya. Generasinya udah beda, mungkin cara mendidiknya nggak bisa dong cara kolonial gitu ya. Karena mungkin ada batasan. Ini adalah mendidik, ini adalah melakukan kekerasan gitu. Nah itu harus dipertegas batasannya. Nah iya, sebenarnya yang abu-abu adalah batasan itu. Iya Iya dong. Enggak, kadang-kadang juga ada beberapa kayak ini sedikit cerita aja ya, di sekolah anak gue kayak iya sih ini habis dimarahin sama bu ini gitu, orang tuanya datang. Enggak, perkara anaknya emang bangor banget masalahnya. Kita udah nontonin tuh anak, buset dan nih anak bangor banget gitu. Cuman karena orang tuanya mendidiknya emang nggak boleh kayak gitu ya, tenang ya, yuk bisa yuk. Mungkin kalau di rumah baik kali kan. Kalau di sekolah kan tiba-tiba anak-anak suka Iya. wur begitu. Begitupun anak saya gitu. Kalau di rumah kayak, kalau di sekolah kan bangor gitu. Jadi saya emang nggak apa-apa, silakan dimarahin. Kalau di rumah soalnya udah capek marahinnya. Iya nggak Malah sih? seneng sih. Iya kan, akhirnya ada yang marahin tapi bukan gue. Iya loh, kalau gue kan. Cuman sekarang tuh beda gitu. Soalnya ada beberapa parenting yang strict banget, harus ngikutin, guru tuh harus ngikutin cara parentingnya orang tua ini. Sementara mohon maaf, itu anak murid juga ada 20. Iya. Satu-satu masa diikutin. Sakit pala. Tapi pernah nggak Mbak Hani denger curhatan guru kayak gitu? Maksudnya zaman sekarang kayak beda nih generasi gitu. Pernah. Mereka bilang apa Mbak? Iya, kalau kemarin tuh kayak misalnya, tapi bukan soal nakal ya, tapi kayak misalnya anak ini belum baca, belum bisa baca, tapi harus dinaikkan kelas gitu. Oh, karena Beda dengar-dengar lagi. kan nggak Iya. boleh di tinggal kelas kan. Jadi harus ada apa sih kayak diferensiasi gitu. Itu kurikulum merdeka sih. Oh, Benar, iya, benar, nggak boleh benar. ada yang aneh kelas ya? Iya katanya gitu, emang nggak boleh. Iya sih. Nah tapi ini menarik nih, kurikulum baru itu works nggak untuk saat ini menurut Mbak? Menurut aku. Yes. Aduh. Ayo. Aku juga penasaran karena Padahal nggak disiapin pertanyaannya nih. kita kan penasaran karena ini adalah kurikulum ini tuh baru berapa tahun? Kurikulum merdeka. Baru Merdeka tuh- baru 2 tahun sih. 2 tahun. 2 tahun. Kalau gue senengnya karena nih again ya Iya, ibu, iya. seneng karena ini buku sekolahnya lebih murah daripada kurikulum gitu. sebelumnya. Karena Agak jauh masalahnya. Setengahnya pas kemarin Seriusan? bayar. Kayak ini dia yang gue cari gitu. Tapi apakah itu works pembelajaran kurikulum ini ke anak-anak sejauh ini? sejauh ini kalau untuk di pendidikan dasar menengah saya sih banyak mendengar keluhan. Oke. Ya karena itu tadi yang salah satunya saya ceritakan gitu. Tapi sebenarnya di satu sisi juga sangat fleksibel kan.
Kita Iya, pernah betul. ngobrolin ini kan Iya, fleksibel itu ya kan benar. yang Iya, dulu. iya, iya. Jadi kayak misalnya di SMA kamu mau fokus ke jurusan apa, kamu nggak perlu ambil pelajaran yang tidak terkait itu gitu. Nah tapi satu sisi kenapa harus dinaikkan kalau memang dia nggak bisa gitu. Oh iya. Jadi nggak ada baik buruk, masih pro kon sih. Mungkin Aha. ada baik yang harus dilanjutin dan yang nggak baik mungkin nanti ditinggalkan gitu. I see. Kalau untuk di pendidikan tinggi itu cukup bagus sih kayak magang merdeka. Menterinya kan juga menegaskan akan melanjutkan kan. Gitu. Oh, tapi mungkin levelannya aja, mungkin anak-anak ini butuh kayak lebih belajar semuanya dulu yuk, gitu nggak Iya. sih jadinya? Atau mungkin ada stick and carrot kali di pendidikan dasar, lebih stick and carrotnya gitu. Ahahaha. Bisa jadi sih, tapi menarik. Tapi ini masih dipakai sampai sekarang Mbak kurikulumnya? Masih. Masih kan? Saya jawab, kebetulan anak saya pakai ibunya, itu, iya. masih. Enggak, Kadang mengganti kurikulum itu Iya. tidak segampang Nah itu. itu mau kutanyakan Iya, Mbak, iya. apakah itu nanti kedepannya dievaluasi lagi atau tetap dipertahankan gitu ya? Sekarang ya ada pro kontra lah di masyarakat Iya, lagi. iya. Kalau dari jawabannya Pak Muti ya, direview. Oh, Gitu, dikaji ulang dikaji gitu. Mana yang ulang. cocok nanti akan dilanjutkan, yang nggak cocok mungkin akan ditinggal gitu. Jadi kayak zonasi, kemudian tuh Oh ada iya zonasi. ujian Oh iya, nasional. katanya kemarin baru heboh-heboh lagi. Apa tuh? Anak gue pulang-pulang, ih ada UN, pusing gitu Gitu. tiba-tiba. Oh. Nah itu katanya kemarin kan ada event guru ya, ada event guru di mana di pos blok itu. Nah guru-guru tuh berdebat. Nah antara yang pro katanya kalau ada UN anak-anak tuh punya tekanan untuk belajar, punya motivasi untuk belajar. Betul, itu betul. Nah kalau tidak ada UN yang anak-anak akan males nih karena mau belajar nggak belajar ya lulus aja. Nah gitu. itu. Benar sih, sebenarnya itu setuju. Iya UN, ya kita ngerasain UN dulu gitu, Kita ngerasain UN. ngerasain Kan? UN Iya bener sih gitu. Mbak, iya jadi ada pressure gitu, gue harus belajar nih. Kayak belajar nanti malu gitu kan. Nah, tapi Kalau katanya misalkan nggak dia ada nggak lulus malu. Kalau Iya. anak sekarang kan enggak gitu. Tapi katanya yang pro bikin stres katanya anak-anak itu gimana dong? Tapi ya mungkin stres itu kan penting ya. Iya. Iya sih. Nanti Dalam dosis kerja tertentu juga, ya. nanti Iya, kerja betul, juga betul. stres. Belum tahu aja mereka dunia Kerja juga kerja. stres kok, berat. tenang gitu Iya, ya kan. betul. Kan stres itu ya wajar, Betul. kita kan manusia, berarti kita masih hidup gitu. Berarti harus dilatih stres gitu. Enggak Dalam juga. dosis yang tepat gitu. Dosis yang tepat. Benar, dilatih stres dalam dosis yang tepat gitu. Tapi kalau misalkan oke, kalau misalkan tiba-tiba ini berubah, ya kan, berarti kalau misalkan ini direvisi terus ada perubahan, guru-guru kan berarti dapat biasanya apa sih kayak pembelajaran lagi tentang kurikulum yang baru gitu-gitu. Dari nol lagi pasti. Dari nol lagi Iya. berarti. Iya, pemerintah pasti akan memberikan pelatihan itu. Yang sebelumnya juga pemerintah memberikan pelatihan itu kok pada guru-guru. Oh, Pelatihannya gitu. daring atau offline gitu. Oke. Bahkan modul belajarnya bisa diunduh di iya? Heeh. Oh, oke. Nggak ada lagi beli. Itu kalau misalnya nggak ada biaya? Iya nggak ada lagi beli LKS. Nggak ada. Oh iya, LKS kan dia kan Mbak, lembar kerja siswa. kerja siswa. Oh gue santri, dulu pesantren. Dan buku-bukunya nggak seberat yang zaman dulu kan. Iya jam dulu berat banget. Iya, Buku, benar. Itu. Sekarang lebih ke ada beberapa pelajaran yang dijadiin satu. Iya. Iya. Iya kan, yang kayak mohon maaf ini matematika apa bahasa Indonesia panjang banget. Iya. Tapi pertanyaannya jadi satu pertanyaan, satu tulisan, 5 pertanyaan, tapi macam-macam. Kayak Jadi ini lebih apa? konsepnya kali ya. Iya, bukan iya. Tapi hafalan. mungkin itu lebih kayak kalau di pekerjaan juga gitu kali ya. Iya. Belum tahu aja soal revisi malam ini juga. Iya kan. Tapi Mbak balik lagi soal tadi nih kenaikan gaji guru. Berarti sejauh ini bisa dibilang masih wacana ya Mbak. Belum ada angka pastinya berapa, belum ada nanti di daerah-daerah mana tertentu yang jadi sasarannya gitu. Iya. Sejauh ini Pak Mukti masih melontarkan itu, tapi untuk konkretnya belum ada angkanya gitu. Belum keluar angkanya gitu. Karena masih dibahas sama DPR. Mungkin juga pusing juga split 3 kementerian juga gitu. Iya, benar-benar. Dan ini pun sendiri udah jadi omongan di dunia guru juga Mbak ya, ada wacana ini ya. Iya. Dan pasti berharap sih Mbak pasti. Iya dong. Biar enak gitu ngajarnya, biar nggak kepikiran lapar, biar nggak kepikiran keluarganya kelaparan di rumah. Jadi ngajarnya itu bisa penting sih. enak gitu kan. Tapi ya itu penting ya, semoga kalau gue sih berharap kayak udah dinaikin aja. Iyalah. Iya kan? Buat masa depan Buat masa bangsa. depan, benar, masa depan bangsa itu penting loh. Ya kan, guru masa depan bangsa. Nah, oke, satu nih sebelum lupa. Iya Ya kan? apa-apa. Nah, soal topik bahasan besok nih ya Mbak ya, bisa kasih gambaran nggak?
bahasan besok soal peserta LPDP nggak harus pulang. Bukan dari orang USA dia sih ya, Mbak. Jadi LPDP. Ya maaf, Topik. LPDP nggak harus Topik pulang. Hidayat. Ya itu. Coba. Ini kita bocoran buat besok nih. Coba. Nah, jadi kalau selama ini kan kalau beasiswa LPDP itu kan dari pajak ya, dari pajak dari APBN gitu kan. Jadi pemerintah menentukan bahwa harus pulang dong, kan lo dibiayain sama pajak rakyat gitu. Lo harus balik 2N+1, 2 kali masa studi plus 1 tahun gitu. Untuk di sini mengabdi gitu. Mengabdi di universitasnya ya kan? Kenapa? Mengabdi di negaranya. Oh iya. Balik ke keluar, Indonesia. Sorry. Kalau setelah itu lo mau keluar silakan gitu. Tahun ya berarti? 2 kali masa studi plus 1. Oke. Oh oke. Wah, 2 kali masa studi plus 1 tahun. Ya kalau masa studinya beda-beda. Ya mungkin 3 tahunan lah 3 tahunan ya. lah. Pukul rata 3 tahun lah. Iya oke. Ambil lah sekarang lah. 3 sampai 5 tahun lah. 3 sampai 5 tahun lah berarti lah. Iya kira-kira Begitu. oke. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa yang dibolehkan untuk stay di luar gitu. Ada syaratnya. Jadi di LPDP itu ada syaratnya. Jadi misalnya yang magang di sana, kemudian yang ditugaskan belajar sama kementerian, kayak Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Nah, cuman Pak Menteri Satrio bilang tidak harus pulang. Oke. Tidak harus pulang karena belum tentu di Indonesia itu keilmuannya dibutuhkan atau belum tentu ada kerjaan yang sesuai yang dia bisa berkarya gitu. Nah, ini pro kontra lagi sih. Tapi memang iya sih. Jadi baru nih berarti kayak dulu nih. Mendikti hanya penerima beasiswa LPDP dengan ikatan dinas yang wajib pulang. Oh, jadi nggak harus semuanya Nggak sebenarnya. Iya benar tadi kata Mbak Hani, nggak harus semuanya. LPDP tuh maksimal umur berapa sih Mbak? Sekarang? Maksimal 30-an ya? Ada kalau S1, S2, S3 kayaknya 45 ya. 45 50 tuh masih bisa sih untuk S3 ya. Masih bisa cut. 45. Iya makanya. Iya. Pengen. Udah dari tahun lalu Pak, pengennya Pak. Iya, Doain jadi ya. kalau di sini misalnya keahliannya sangat advance gitu ya. Kalau di sini di mana gitu? Apakah dia dibutuhkan gitu? Kayak misalnya ntar Pocut mau ngambil soal biologi di Kutub Utara, kan di sini nggak mungkin, nggak ada. Iya kan, bener kan? Iya, Mbak. Atau ya kan kalau Utara ya sana di S. Tapi benar karena Bener kan? Kebetulan aku kan kalau misalnya LPDP pinginnya kayak S2 apa gitu yang masih ngaruh sama S1 aku pasti kan. Nah, S1 saya aja nggak pakai Pak di sini karena kayak bingung kan karena aku jurusannya kan Performing Arts Communication. Wow. Di Indonesia ngapain Advance banget ya. Iya. Di Indonesia ngapain sementara kalau di luaran kan gampang gitu loh. Jadi itunya. Jadi mungkin ada beberapa keahlian yang belum ada wadahnya. Belum ada wadahnya. Nanti khawatirnya justru akan kerdil itu bakatnya gitu sih. Khawatirannya Pak Menteri begitu. Betul, tapi kan kita dari luar juga bisa mengharumkan nama Indonesia dengan kita muncul nih di permukaan. Misalkan Pocut dari Indonesia bikin teater apa kan bisa. Tapi nggak tahu lu naturalisasi sama negara sana gitu kan? Kayak pemain timnas. Kenapa tiba-tiba? Nggak tahu. Pocut you okay, come here gitu kan? Ya,